Suatu pagi di kota Chicago, Amerika Serikat, lebih tepatnya berfokus di sebuah lokasi proyek konstruksi milik seorang pengusaha kaya raya berkebangsaan Meksiko bernama Joe Garcia. Di sana terlihat seorang pria bernama Levon Kate, seorang mandor yang sangat peduli dan mengayomi para pekerja di bawah kepemimpinannya. Sehingga tidak heran sifatnya yang selalu komunikatif dan berkepribadian tegas membuat Levon sangat disukai oleh semua para pekerja yang ada di sana. So listen, today's going to be hard. We've got inspections all day. Farms to build, farms to break down, and deliveries all getting in our way. We work hard today, there'll be a bonus for you. Bienvenido. Dale todo, chicos, todo. And let's all go home with the same amount of fingers that we came with. All right. Venga, hermanos. Hal itu tentu saja membuat Levon semakin disayang oleh Joe Garcia, yaitu sang pemilik perusahaan konstruksi tersebut. Bahkan istri Joe bernama Carla dan putri mereka Jenny sejauh ini sudah menganggap Levon sebagai bagian dari keluarga mereka sendiri. Dad, What? today is a total shit show. I know. You schedule 3 things at once. She's not wrong. Di tengah perbincangan, Levon tanpa sengaja melihat sebuah mobil hitam memasuki area proyek. Menyadari bahwa hari itu ia tak memiliki jadwal pertemuan dengan siapapun, saat itu juga Levon segera melangkah keluar, berniat menemui pemilik mobil tersebut untuk menanyakan keperluannya. Namun siapa sangka, baru beberapa meter ia berjalan, Levon justru menyaksikan dua pria tak dikenal sedang mengintimidasi seorang pekerja bernama Lucas. Mereka mencekiknya sambil mengancam, memaksa Lucas untuk segera melunasi utang-utangnya saat itu juga. Excuse me. He needs to get back to work. The fuck out of here. It's not your business. All good, boss. All good. 5 minutes. ¡Puta madre! ¡Aguanten! ¡Que aguanten con una chingada! ¡Bajen las armas! I was respectful. You weren't. Get out of here. Get up. Don't come back. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ya, vamos. Okay? How did you do that? We need to get back to work. Thanks. Levin, holy fuck. Was that some military shit? You didn't see anything. If Dad knew, he'd shit bricks. Think I see a trick? Look, my grandpa, he was a paratrooper. Taught me how to break fingers, track animals. Break fingers? Yeah. You didn't see anything, okay? Snitches get stitches. Just get my back if I ever need it. Sure, Jenny. See ya. Siang harinya tepat di saat jam istirahat, Levon meninggalkan tempat kerja untuk menemui putri kecilnya bernama Mary yang selama ini tinggal di rumah kakeknya alias ayah mertua Levon. Love you, Daddy. Love you too, honey. In the truck. Tak lama berselang, Dr. Roth yaitu sang mertua melangkah menghampiri Levon. Namun alih-alih menyambut hangat kedatangan menantunya tersebut, pria tua itu justru melempar tatapan dingin dan ada suara yang syarat akan kebencian. Tanpa basa-basi, ia mulai mengungkit masa lalu kelam Levon di militer, menyebutnya sebagai sosok brutal yang telah merenggut banyak nyawa di medan perang. I didn't realize today was your visitation. You could let her stay. Oh, I know. You want to strike me. It's your only answer. Violence. Ucapan itu sangat menusuk dan sangat menyakitkan buat Levon. Namun, itu belum selesai. Dengan penuh tudingan, Dr. Roth mulai menyalahkan Levon atas kematian Susan putrinya, yaitu mendiang istri Levon. Baginya menantunya itu bukan hanya berbahaya, namun juga membawa petaka bagi siapapun yang dekat dengannya. Dan di momen ini bisa diambil kesimpulan bahwa hubungan Levon dan sang mertua bisa dipastikan sedang tidak baik-baik saja. Yeah, please, Dr. Roth, we don't have to do this. You weren't there when a mother needed you, and you won't be there when Meredith needs you. But I will. You're an unsafe parent. You're a killer. You can't pretend that you're not.
Dengan kesal, Levan segera pergi meninggalkan Dr. Roth, sang ayah mertua yang menyebalkan. Berlama-lama di sana hanya membuat hati dan pikirannya semakin kacau, sehingga saat itu juga ia masuk ke dalam mobil dan mengajak putrinya makan siang bersama di sebuah restoran. Today's my day. Was your grandfather throwing a party on my day? I'm super hungry. I didn't eat. I was waiting for you. You were? Yeah. Okay. Let's go. Di dalam restoran, Levan memberikan sebuah bingkisan pada putrinya yang berisikan foto kenangan Mary bersama mendiang ibunya. Dan terungkaplah bahwa sang ibu meninggal karena depresi berat hingga melakukan bundir, yang hal itu membuat Mary kembali merindukan sosok ibunya. It's Mama. Dad, can I tell you something? Anything. I'm mad at Mama. For dying and leaving us. It's okay. I heard too. Berhubung karena siang ini Levan sudah ada temu janji dengan pengacaranya, ia pun segera menemui sang pengacara setelah terlebih dahulu mengantar Mary pulang ke rumah kakeknya. Di sesi pertemuan itu, sang pengacara menyampaikan kabar yang kurang menyenangkan, di mana ia mengatakan bahwa Dr. Roth alias mertua Levan ternyata telah menyewa seorang pengacara untuk mengajukan permohonan hak asuh atas Mary. Dr. Roth juga mengklaim bahwa Levan memiliki PTSD atau gangguan stres pasca trauma akibat pengalaman ekstrim dan traumatis yang ia alami selama bertugas di militer. Dan menurut sang mertua, gangguan tersebut akan berpotensi memicu perilaku kekerasan. Karena alasan itulah, demi keselamatan Mary, ia merasa bahwa Levan perlu dijauhkan dari cucunya. Opposing counsel alleges you have untreated PTSD and brain trauma from your military service, making you at risk for violence. I served Britain, the country of my birth, for 22 years. A fucking bad guy for it. It gets worse. They're requesting supervised visits and a reduction in visitation from 2 hours a week to 1 hour every 2. Why does Dr. Roth hate you so much? He thinks I killed his daughter. Did you? It was suicide. I was overseas on a deployment. She battled depression her whole life. I have to fight this. I have 10 grand saved up. Meskipun demikian, Levan tidak serta-merta menyerah begitu saja. Demi memenangkan hak asuh atas putrinya, ia rela menyewa sebuah kontrakan murah demi menghemat uang tabungan untuk nantinya digunakan selama masa persidangan. Thank you. Di malam harinya, berlokasi di sebuah klub malam yang berada di pusat kota, Jenny, yaitu putri Joe sang pemilik proyek, terlihat sedang berpesta bersama teman-temannya, bermabuk-mabukan dan menari bersama mengikuti hentakan musik yang memekakkan telinga, tanpa menyadari beberapa pria tengah mengawasi aktivitas mereka. Is that back table open? It's yours if you tell me your name. It's Jenny. Hi, I'm Johnny. Hi, Johnny. You were more than a pitch deck. Nina. Nina, don't throw it. I'm fine. Sampai pada akhirnya minuman beralkohol mengendalikan kesadaran dan daya tahan tubuh mereka, di mana salah seorang teman Jenny pun mulai sempoyongan, sehingga Jenny yang masih terlihat sedikit terkontrol memutuskan membawa sahabatnya itu ke toilet, dan semua isi perut pun dimuntahkan. Oh my god, I look mad busted. I cannot go out there like this. Okay, we'll pick your battles because we're leaving. Di waktu yang hampir bersamaan, salah seorang bartender yang juga sedari tadi mengawasi aktivitas Jenny terlihat sedang mengirim pesan kepada seseorang tak dikenal, sehingga ketika Jenny keluar dari toilet meninggalkan temannya yang sedang membersihkan diri, ia tak sempat melawan ketika sepasang kekasih membekap mulutnya dengan tisu yang telah dibasuh oleh cairan obat bius, lalu diseret dan dimasukkan ke dalam sebuah mobil.
2 hari kemudian, tepatnya di Senin pagi, saat baru saja tiba di lokasi proyek untuk kembali bekerja, Levan melihat 2 orang petugas kepolisian yang baru saja keluar dari ruangan kantor. Dan hal itu membuat Levan mulai penasaran, bertanya-tanya ada urusan apa pihak berwajib datang ke sana. Jenny's missing. What do you mean, missing? She went out with her friends on Friday. So we called the cops, and then I told them that she had a piano recital on Sunday night. My cousin Dinora's a police captain in Philly, and she says they don't work these cases. They take a report and forget about it. Can you help us? Maybe this will help her. Here, it's 50. Take it. We have another 20 for expenses. Come on, just take it, man. I'm sorry. It's not who I am anymore. Meskipun Levan secara langsung menolak untuk membantu Joe dan Carla, namun tak kenapa ia merasa ada sesuatu yang hilang dalam dirinya, sehingga di tengah dilema ia mendatangi sahabat lamanya yang tinggal di sebuah desa yang berada di pinggiran hutan. Gunny, it's me. Don't kill me. I've got stakes. You shot a foot to the left, I'll be dead. I want you dead, you be dead. Dan sahabat Levan ini bernama Gunny Leverty, seorang mantan militer sama seperti Levan, di mana mereka berdua pernah ditugaskan menjalani misi yang sama di zona rawan konflik. Kedekatan mereka yang sudah seperti saudara kandung ternyata berakar dari sebuah insiden di masa lalu, di mana kala itu Levan berhasil membantu Leverty kabur dari penculikan dan penyiksaan oleh para pemberontak. Yang meskipun akibat dari penyiksaan tersebut, Leverty harus mengalami buta permanen, namun ia sangat berterima kasih kepada Levan karena sudah menyelamatkan nyawanya. Perlu diketahui bahwa Leverty adalah sosok yang sangat bijak. Bahkan dulu saat masih bertugas di militer, saran dan idenya kerap dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan strategis, sehingga hal itulah yang membuat Levan datang ke sana untuk membicarakan tentang hilangnya Jenny, yaitu putri tunggal dari bosnya. I couldn't save your eyes. Sorry. That eats at me. No. You saved my life. What's her name? Jenny. Now you do this, you better lock in. You better go full on, no half measures, but you do. God help them. I miss you. I worry about you. But you didn't have to come down here and pretend that you needed my permission for something that you already made your mind up about. Di keesokan harinya, Levan datang ke rumah Joe sekedar menjenguk. Dan saat memasuki kamar Jenny, Levan seketika merasa prihatin melihat Joe yang hingga saat ini masih saja menangisi putrinya, membenamkan kesedihannya dengan menenggak minuman beralkohol, sebuah pelarian yang justru semakin memperburuk kondisinya. Dan saat itulah Levan sedikit bercerita bahwa di saat ia dulu terpuruk dalam masa lalunya, tak ada satupun orang yang peduli bahkan menolong, namun ada satu keluarga yang tanpa sengaja bertemu dengannya. Keluarga itu sangat peduli, percaya, bahkan mempekerjakannya hingga saat ini, dan keluarga itu adalah keluarga Joe Garcia. Oleh karena itu bagi Levan tak ada alasan untuk menolak membantu Joe mencari putrinya. Joe, Carla dan juga Jenny sekarang adalah keluarga baginya. Dan saat itu juga ia berjanji tepat di depan Joe, mengatakan akan membawa Jenny pulang dengan selamat sekalipun harus mempertaruhkan nyawanya sendiri. You, Carla, Jenny, you're my family. Look at me, brother. I'm gonna bring her home. I promise. Di hari itu juga Levan mulai melakukan penyelidikan. Lokasi yang pertama ia datangi tentu saja klub malam tempat di mana Jenny berpesta bersama teman-temannya, di mana di dalam sana ia mengamati semua aktivitas yang dianggap mencurigakan. Sampai pada akhirnya ia melihat aktivitas dari sang bartender yang ternyata bernama Johnny, di mana ia sedang melakukan transaksi narkoba dengan para pembeli yang sudah menjadi langganannya. Dan dari gerak-geriknya Levan sangat yakin kalau Johnny dipastikan terlibat dalam insiden penculikan Jenny.
Setelah menunggu beberapa saat, Levon akhirnya melihat Johnny meninggalkan bar tersebut dengan mobil mewahnya tanpa menyadari bahwa Levon tengah membuntutinya hingga ke apartemen. Oh, yo, wrong house, kid. Get the fuck out. Hello, Johnny. Wanna have a race? See who wins? Hands up. Stand up. Place your fingers behind your head. You a cop? You wish I was a cop. Where's the girl? A girl. The missing girl. The one your friend snatched out of the back of the bar. I told the cops. She ran off, drunk or something. Fucking Poopa can't hold her drink. How's that my problem? People lie. Do you lie, Johnny? Get the fuck up. Di saat Levon memaksa Johnny untuk segera memberikan informasi dengan cara menyiksanya, tiba-tiba dua pria asing datang berniat menyerahkan uang transaksi narkoba pada Johnny, di mana mereka sempat mendengar teriakan Johnny di dalam sana, hingga Levon dengan terpaksa menghabisi mereka semua. Yo, these guys are next level. They wipe out entire bloodlines. Fair enough. Just know you'll give me names. Your choice how. Open the door. Fucking kill you. Russians. Fuck. Setelah menunggu hingga pagi tiba, Levon melihat sebuah mobil berhenti tepat di depan apartemen Johnny, di mana seorang pria turun dari mobilnya yang ternyata adalah seorang mafia Rusia bernama Wolo Kolisnik dan ponakannya bernama Danya dan Vanko. What am I doing here? It's better you see for yourself, boss. It's not a big problem. It's normal. What the fuck have you two done? Eh? Why they shoot each other? This is very unprofessional. Johnny has no control. He's a weak man. Maybe he talk crazy and then it's bang bang time. Bang bang time. Yeah. Bang bang time. You notice anything different? Your head. Idiot. Where is my money? Well, you think this was a robbery? Impossible. No one would rob us. No one is that stupid or that crazy. Melihat anak buahnya tewas mengenaskan, Kolisnik berpendapat bahwa pembantaian ini adalah sebuah perampokan karena ia tidak mendapati koper berisikan uang yang dibawa oleh kedua anak buahnya itu. Berhubung karena kematian anak buahnya adalah sebuah konsekuensi aktivitas kriminal jual beli narkoba yang tentu saja bertentangan dengan hukum. Mau tak mau, Kolisnik harus menutupi masalah ini dengan menyewa jasa kremasi mayat yang juga ilegal guna menghilangkan jasad kedua anak buahnya tersebut. The door opens itself.
Setelah mengikuti Kolesnik hingga tiba di rumahnya, Levin mendapati Kolesnik memiliki hubungan yang renggang dengan istrinya, di mana Kolesnik seringkali berbuat kasar, di mana hal itu terbukti ia menampar sang istri dengan begitu sangat keras. You eat, you come to bed for a bit. You think the money falls from the sky? Mutak. Dan setelah istri Kolesnik pergi meninggalkan rumah, saat itu juga Levin segera masuk ke dalam dan menyerang Kolesnik secara tiba-tiba. Tak berapa lama setelah Kolesnik tersadar dari pingsannya, ia melihat tubuhnya yang sudah dalam keadaan terikat di kursi. Dan saat itu juga ia berasumsi kalau Levin lah yang telah merampok uangnya sekaligus orang yang telah membunuh kedua anak buahnya. Namun Levin membantah dengan mengatakan bahwa uang yang diambilnya hanyalah sebagai pemikat perhatian, karena sebenarnya ia hanya ingin mengetahui siapa saja orang-orang yang terlibat dalam penculikan Jenny. So we could have a little chat. I'm gonna take the tape off. If you can't control your volume. You go in the water. You know who I am. Should I? You clearly have no idea who you fuck with. The brothers, whatever Russian gangsters like to call themselves these days. You slaughter Vori soldiers. You steal Vori money. It was a misunderstanding. I am a brother of high rank. You and all connected with you will be hunted for 3 generations. Yeah, I assume so. You all know how these things play out. You don't keep them tidy. That's for slapping that woman this morning. That woman was my wife. That's for slapping your wife. Here's your money. You're not a thief. I don't care about your business. I'm looking for a young lady. I don't understand. The bar you do your dirty business out of? A 19-year-old girl was kidnapped. I'm looking for her. Dimmi, sukin syn, dimmi. Jag brosho till jag vazara. Temperatur ettat Diama, come here, demon. You should keep your voice down. What do you want? Give me the girl, and everybody goes about their business. A girl? All of this is for a girl? No one kills 3 people to sell a woman. No one. I'm not selling her. I'm gonna bring her home. Not stopping until I do. Who are you? What are you? Fuck you. Fuck you. Alih-alih gemetar ketakutan, khawatir atau merasa terteror dengan ancaman tersebut, Levin tanpa pikir panjang, saat itu juga ia memotong tali tersebut hingga Kolesnik tenggelam hidup-hidup di kolam renangnya sendiri. What have we done? Berbekal satu nama yaitu putra Kolesnik bernama Dimi, Levin pun segera kembali mencari tahu siapa sosok Dimi tersebut. Dan tak berapa lama Denny dan Vanko tiba di rumah Kolesnik, membawa serta ayah mereka yang juga bagian dari petinggi mafia Rusia bernama Simon. Dan betapa terkejutnya Simon dan kedua putranya saat mengetahui Kolesnik ternyata telah tewas di kolam renangnya sendiri. Melihat saudaranya tewas mengenaskan, Simon pun memerintahkan kedua putranya untuk memburu si pelaku. Sementara itu Levin menghubungi mantan rekannya yang lain bernama Wongso, seorang pria kulit hitam yang kini bertugas sebagai agen DEA atau dalam konteks Indonesia setara dengan Badan Narkotika Nasional yang disingkat dengan BNN.
Dalam percakapan tersebut, Levan meminta bantuan Wongso untuk mencari informasi tentang seorang pria bernama Dimi yang diketahui merupakan anggota dari kelompok mafia Bratva. Namun Wongso memperingatkan bahwa berurusan dengan mafia Bratva bukanlah perkara mudah, karena mereka dikenal sangat berbahaya dan kejam, bahkan sebagian besar penegak hukum di kota ini telah disogok oleh mereka. Namun meskipun demikian, Wongso tetap membantu dengan memberikan sebuah informasi, memberitahu Levan tentang keberadaan sebuah bar yang selama ini dicurigai sebagai sarang tempat pusat jual beli narkoba oleh kebanyakan orang Rusia. Looking for someone called Dimi. Probably Dmitri, associate of Vladimir Kolesnik. That's a high-ranking dude, Cat. Mafia captain. Legit rapper shot caller. Not a guy you want to fuck with. It's a bar called Hattie's in Joliet where they sell meth for the Russians. Maybe you should get a beer there. Nice one. Thanks. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Levan kini terlihat sudah berada di dalam bar tersebut. Namun kedatangan Levan di sana menarik perhatian Artemis yang kebetulan saat ini sedang ditugaskan mengamati CCTV. Sehingga saat itu juga yang meminta rekannya bernama Dogi agar segera turun ke meja bar dan meminta Dogi untuk mengusir Levan saat itu juga. He's like a cop. He's got a gun in his pocket. You're up, kid. Namun saat Dogi menghampiri Levan memintanya untuk mempertemukannya dengan seorang bandar narkoba sambil menyelipkan sejumlah uang sebagai sogokan. Tergiur oleh uang tersebut, Dogi yang mata duitan pun tanpa berpikir panjang langsung membawa Levan menemui sang bandar. Follow me. Levan kemudian dipertemukan dengan seorang bandar lokal bernama Dutch yang ternyata merupakan mantan anggota pasukan penerjun payung militer. Dalam pertemuan itu, Levan berpura-pura menjadi seorang pengedar yang ingin menjalin kerjasama bisnis dengan Dutch. Namun, karena Levan adalah wajah baru yang belum pernah ia lihat sebelumnya, tentu saja tidak serta-merta membuat Dutch percaya begitu saja. Sehingga ia memerintahkan anak buahnya untuk mengajar Levan, bermaksud menguji seberapa besar niat Levan berbisnis dengannya. He's a cop. Run your pockets, Chief. Let's check for that badge. I didn't come here to be disrespected. Get him. Enough! Melihat anak buahnya dihajar hingga babak belur, sontak membuat Dutch seketika kagum dengan Levan, sehingga tanpa lagi pikir panjang ia pun menerima kerjasama bisnis dengan Levan. Have a seat, brother. Who are you flipping it to? It goes where it's needed. Customers are my concern, not yours. $7K for half a pound. That's the Chicago price. 5. There's a pancake house at the Highway Junction straight north of here. Be there at 7 a.m. having breakfast and bring 5 stacks. Good talk. Now get the fuck out of here. Saat transaksi berlangsung, Levan justru hanya diberikan sebuah ponsel jadul, dan untuk mendapatkan barang tersebut, ia diminta menunggu hingga seseorang menghubunginya melalui ponsel itu. You got something for me? We don't know who the fuck you are, brother. We got a call telling you where your shit is. Don't play me. I know where to find you. Yeah, I guess you do. I'm gonna tell you where the scanty's at, big dog. I'm waiting. Under your seat. Setelah menerima barang haram yang ternyata diletakkan di bawah jok mobilnya, saat itu juga Levan membuang barang haram tersebut karena transaksi itu hanyalah sarana yang akan membawanya kepada seseorang yang bernama Dimi.
My name is Jenny Garcia. My father is Joe. My mother is Carla. You have the wrong girl. This is a mistake. Eat your fucking food. Put on the fucking clothes and shut the fuck up! F you! Have you ever seen someone die before? Boop. Eat your food. Di malam harinya, Artemis dan Viper membawa Jenny yang sedari tadi berada di dalam koper untuk diserahkan kepada klien mereka bernama Mr. Broward. Perlu diketahui bahwa Jenny dijual untuk dijadikan pemuas nafsu Broward, sosok om-om yang memiliki kelainan seksual yang ternyata menyukai kekerasan saat berhubungan. Take her in the back. Namun beberapa saat kemudian, Viper dan Artemis pun kaget saat melihat Broward keluar dari kamar sembari berteriak meringis kesakitan akibat luka parah di bagian pipinya, di mana ternyata Jenny refleks menggigit pipi Broward, mencoba memberontak saat mengetahui Broward mulai menyentuhnya. Kesal dan merasa dirugikan, Broward pun melampiaskan kekesalannya dengan nada marah dan kecewa. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak akan membayar sepersen pun dan mengusir Viper dan Artemis saat itu juga. She's supposed to be asleep. I'm so sorry, sir. I want her out! Sementara itu, Leven mendapatkan telepon dari Dutch yang mengabarkan kalau bosnya ingin bertemu dengan Leven untuk membicarakan kelanjutan bisnis kerjasama mereka dalam skala besar. Did they like my shit? She said they were pleased. There's plenty more where that came from. But it's someone you gotta check in with if we're gonna do business. Bring your money. Wear a suit. I don't have a suit. Shit, you will tomorrow. Because these motherfuckers are as high power as it gets. Dan di keesokan harinya, sesuai waktu dan lokasi yang sudah ditentukan, Leven pun menemui Dutch dan bosnya yang ternyata adalah Dimi. You bring the money? May I? Now what? You already have my money. Came in good faith to do business. My name is Demi. Yours? Bill. Bill Coates. Do you have driver's license, Bill Coates? Melihat sosok Dimi yang ternyata adalah bandar narkoba sekaligus mafia perdagangan manusia, seketika membuat jiwa brutal Leven meronta-ronta. Namun karena ia sadar bahwa saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk beraksi, ia memutuskan untuk tetap bersabar dengan memainkan skenario sebagai seorang mitra bisnis yang profesional dan dapat dipercaya. If you like what is in the case, we do more business. Now you leave and don't look back. Bye by me. Setibanya di kontrakan, Leven membuka ponsel milik Johnny yang ia sita sebelumnya, di mana di dalam ponsel tersebut, Leven menemukan foto Johnny saat berada di dalam bar, dan karena penasaran, Leven pun kembali mendatangi bar tersebut. Dari kejauhan, Leven mulai memantau setiap orang yang datang ke sana, mengamati gerak-gerik mereka yang mencurigakan, berharap ia menemukan petunjuk tentang keberadaan Jenny. Namun di tengah pemantauannya, Leven tidak menyadari bahwa Artemis ternyata sedari tadi sudah mengetahui keberadaannya di sana, sehingga saat itu juga ia meminta komplotannya untuk segera mengejar Leven, termasuk Denny dan Vanko yang kebetulan saat itu baru saja datang. He's here. He's in a black Dodge Ram, hiding in the trees. Okay, we're pulling up now. Let's go. Поехали! Fuck! He just fucking left in a bike! Go! За ним! Go! Go, 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 go! Di tengah kejar-kejaran dan baku tembak yang masih terus berlangsung, motor yang dibawa oleh Leven tergelincir dan terjatuh saat mencoba menghindari mobil patroli polisi yang tiba-tiba muncul mengempaskan tubuhnya. Namun siapa sangka,
Sang polisi wanita ternyata polisi korup yang bersembunyi di balik seragamnya. Di mana hal itu terbukti di mana Vanko dan Denny datang, sang polwan mengayunkan gagang senjatanya tepat ke kepala Levon. You're in the payroll too. How do you know Dimi? What is your business with Dimi? Why are you two assholes? That man you drowned in his own pool while his wife was at Pilates? That man was Aranko. He wouldn't shut up. I warned him. Do you know who we are? Hey, you're people whose ma dresses them funny. You want me to be scared? You gotta try harder. Di keesokan harinya, jasad Vanko dan Denny pun ditemukan, di mana sang ayah yaitu Simon tentu saja terlihat begitu murka mengetahui kedua putranya tewas meregang nyawa. Sehingga saat itu juga ia menyatakan bahwa Levon tak boleh lolos dalam hal ini, yang mengartikan bahwa dendamnya harus terbalaskan, di mana nyawa harus dibayar dengan nyawa. These are my sons, my house and my lineage, and these cold steel tables convene the war council. Sementara itu Viper dan Artemis dipanggil oleh sang mafia yaitu Dimi, bos mereka. Dimi begitu sangat marah pada mereka berdua lantaran karena telah membuat seorang klien yaitu Brower terluka parah dan merasa dirugikan. Sehingga saat itu juga Dimi meminta keduanya untuk segera menghabisi Jenny karena telah merugikan bisnisnya. You just fucked me out of 200 grand. Customer wants her dead. I want her dead. No! Fucking officer! Di sisi lain, Simon tengah mengadakan perkumpulan dengan para ketua anggota mafia Rusia, di mana Simon mengajak seluruh para petinggi organisasi keluarga Rusia tersebut untuk menyatakan perang terhadap Levon yang telah menghabisi kedua putranya dan juga Kolesnik beserta kedua anak buahnya. We are facing a devil. This devil kills 2 soldiers. He drowns Volodymyr, an esteemed captain. Now he kills my sons. You do understand my concern? Where is Dimi? Won't he know who this devil is? Dimi is hiding. That will help you find Dimi. Thank you for bringing this to my attention. Now go. Setelah pertemuan selesai, Simon dan anak buahnya bernama Nestor dan Karpa menemui Dimi di klub malam miliknya, melepaskan tembakan secara membabi buta ke arah atas, membuat semua pengunjung ketakutan berhamburan keluar. Champagne? Your father is dead. Tied to a chair and drowned in his pool. The man who killed him murdered my sons. Tanya, Vanko. Who is this man? A bankroll biker gang with Met connection. They introduced me to buy with real cash.
We met for 5 minutes. It's it. Wait. I have these. He's hunting you. Found him. Di keesokan harinya di kediaman Dr. Roth, mertua Levan, beliau yang saat itu sedang melakukan yoga online, dikejutkan dengan kedatangan segerombolan pria tak dikenal yaitu Nestor dan Karpa. Siang harinya Levan yang sedang dalam perjalanan tiba-tiba dihubungi oleh kepala sekolahnya Mary, bertanya pada Levan kenapa Mary belum juga dijemput oleh kakeknya. Merasa ada yang janggal dan merasa sesuatu tengah mengincar keselamatan sang mertua. Saat itu juga Levan menjemput Mary di sekolah dan kemudian membawa serta putrinya segera menuju ke rumah Dr. Roth. Hey. Good day? Yeah. Let's go. Where's Grandpa? He's never late. He's not answering me. Send him like 20 messages. I'm sure he's fine. You didn't kill him, did you? Dad, I'm kidding. Dan benar saja, setibanya di sana, Levan mendapati rumah sang mertua sudah dalam keadaan terbakar. Dan tanpa pikir panjang, Levan pun nekat masuk ke dalam dan menemukan Dr. Roth yang masih hidup dalam keadaan terikat. Mary, stay here, okay? No, stay there. Who are they? Russian mafia. Yes. They were looking for you. This happened because of you. Violence follows you like a cloud. He could have left you in there, Grandpa. He saved your life. I can acknowledge that. You should go to the hospital. You'll be safe there. Menyadari bahwa kota ini sudah tidak lagi aman buat putrinya, Levan pun membawa Mary ke rumah Leverty, satu-satunya tempat yang dianggap paling aman dan bisa dipercaya untuk menjaga putrinya sementara waktu. Come inside. You hungry? Always. Yeah. Can you find this girl? Can you really find this girl? I can find her. I'm gonna bring her home. I hear that. You got a plan? I'm gonna ask this steamy fellow where she is. I can help you with that. Oh, yeah. All right, I will be your weapons sommelier for this evening. If you go around this wall, you see the aftermath Kalashnikov been killing Americans since 1947. But this is the real beast here. One of the original weapons of the Four Horsemen of the Apocalypse. You have 14. Sementara itu Artemis dan Viper membawa Jenny ke dalam hutan untuk dieksekusi. Namun di tengah perjalanan Jenny memberontak hingga membuat mobil terperosok dan menabrak pepohonan. Tanpa membuang-buang waktu, Jenny mengambil kesempatan kabur semakin dalam memasuki hutan. Dengan sisa tenaga ia terus berlari dan berhasil menjauh dari kejaran Viper dan Artemis. Fucking move, Viper! Namun sialnya Jenny yang baru saja berhasil tiba di jalanan beraspal. Ia melihat mobil patroli yang dikendarai oleh polisi wanita korup, dan dengan girangnya Jenny menghadang mobil tersebut bermaksud meminta pertolongan. Namun siapa sangka, justru inilah yang terjadi. Miss me? Di saat Viper dan Artemis bersiap untuk mengeksekusi Jenny, tiba-tiba mereka mendapat telepon dari Broward, di mana dalam panggilan itu Broward menyatakan bahwa ia mengurungkan niatnya untuk membatalkan pembayaran, dan ia pun
meminta Viper agar segera membawa Jenny kembali padanya. Yeah, we still got her. Show me she's still alive. See? Still alive. I want a second date tonight at the farmhouse. $1 million. Yeah. Whatever you want, sir. I'll get her cleaned up and smelling real pretty for you. No. I want her dirty. Not sleepy, but dirty and alive. For now. Sementara itu Levan mendatangi Dimi di klub miliknya. Di sana, ia mulai membantai anak buah Dimi secara brutal. You are just an enabler. Now we make a deal and you begin a new life as a wealthy man, huh? I can pay my own bills. Congrats. Come closer and she dies. I figured that. Where is she? I do not know this woman. You're a bad liar. Why risk everything? Why kill everyone for her? Because I told her I had her back. If I gave you this woman, you let me live? It's South on 57. Then I give you her address. Let's go. Okay, Dimi. Tell me where we're going. Where is she? She's in there? She's there. Why her? Viper goes to club, takes pictures of pretty girls. I send them to clients, they make choice. Meeting is arranged. These are human beings. If I didn't do this, somebody else would. You have a daughter? No. Then you won't understand. Sementara itu Dutch mendapat perintah untuk membunuh Levan karena telah mengacaukan markas besar mereka. Dutch pun memimpin pasukannya dan segera memburu Levan. Levan menyusup ke komplek itu satu persatu membunuh para penjaga. Di sisi lain, Jenny akhirnya dipertemukan dengan Mr. Broward yang kali ini tidak berniat memperkosanya, melainkan menguliti tubuhnya hidup-hidup. Namun sebelum hal itu terjadi, Levan melempar granat ke dalam ruangan hingga hal itu memicu kekacauan besar dan membuat Broward pun panik. Hingga beberapa lama kemudian, Dutch dan geng motornya pun datang untuk menghabisi Levan. Namun mereka tidak sadar telah berurusan dengan seorang pembunuh yang brutal, di mana Levan justru menghabisi mereka satu persatu. Don't worry, sir. Everything's under control. I promise. I'm gonna cut your heart out. Good luck. What the fuck is your real name? Levin. Nice to meet you, Levin. You ready, son? I'm always ready. Sorry, brother. How dare you come in here?
down my six. What's that mean? Follow me. Setelah berhasil menyelamatkan Jenny, muncullah Simon bersama dua anak buahnya. Dan saat itu juga, si polisi wanita tiba di lokasi untuk mengamankan situasi. Namun belum sempat turun dari mobil, si Polwan meregang nyawa. Setelah pertempuran selesai, Levon meletakkan senjatanya sebagai pertanda bahwa misinya telah selesai. Ia pun membawa Jenny pulang ke rumahnya, di mana Joe dan Carla memeluk Levon mengucapkan terima kasih yang tak terhingga karena telah menyelamatkan putri mereka. Dan film pun selesai, teman-teman. You okay, Daddy? Yeah, I make myself shaving. Hey, Joyce. You're in one piece. You found that girl. I found her. Welcome back, brother. You're home.